Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Bintang Aulia Mahaputra dengan NPM 23050400005 dari Prodi Teknik Informatika S1 Universitas Muhammadiyah Magelang. Jadi pada kesempatan hari ini, aku akan membagikan atau sekedar menjelaskan mengenai pemrograman berorientasi objek yang sudah aku buat menggunakan bahasa pemrograman PHP dan Java. Jadi dalam sesi ini aku akan menggunakan dua basic dari pemrograman, yaitu desktop apps dan web base. Ya, kalau teman-teman mau belajar atau mungkin berminat untuk mencoba sendiri, aku akan membagikan project ini melalui link GitHub yang akan aku cantumkan di deskripsi atau komentar dari video ini. So, stay tune. Oke, jadi implementasi pertama yang akan saya jelaskan adalah dalam bahasa pemrograman PHP. Jadi karena kita akan menghubungkan ke database MySQL, secara otomatis kita harus membuat sebuah koneksi yang menghubungkan antara project kita dengan database SQL yang kita miliki. Dan di sini saya menggunakan MySQL yang biasanya bisa didapatkan teman-teman dengan aplikasi seperti SAM atau Laragon dan WAM dan selain sejenisnya. Jadi yang pertama kali kita buat adalah kelas koneksi. Mengapa demikian? Ya seperti yang saya bilang sebelumnya, karena kita akan menggunakan database, otomatis database ini harus kita pegang lebih dahulu gitu. Nah, di sini saya mendefinisikan beberapa variabel yang menampung data seperti hostname, username, password, dan database yang akan kita gunakan. Lalu di bawahnya terdapat fungsi atau function yang saya deklarasikan dengan nama connect. Jadi dalam function ini kita akan membuat sebuah variabel baru untuk membungkus koneksi dari variabel-variabel yang sudah dideklarasikan sebelumnya. Di sini terdapat host, username, password, dan database. Lalu selanjutnya terdapat sebuah percabangan, di mana percabangan ini adalah jika variabel con yang membungkus koneksi sebelumnya ini, jika dia mengalami error dalam koneksinya, maka akan dikirimkan sebuah pernyataan berupa koneksi gagal dan ditampilkan seperti apa bentuk dari kegagalan koneksi tersebut. Lalu nilai dari con akan dikembalikan. Lalu ada catch, di mana ini adalah error lain di luar koneksi yang kita buat. Jadi dia akan menampilkan error yang benar-benar murni kesalahan internal dari database itu sendiri. Lalu yang kedua, kita akan mendeklarasikan sebuah kelas baru bernama kelas kamar. Jadi pada sesi ini, pemrograman berorientasi objek yang kita implementasikan akan menggunakan beberapa metode seperti inheritance, enkapsulasi, dan polymorphism atau override. Jadi inheritance ini seperti namanya artinya adalah pewarisan. Jadi analoginya seperti orang tua dan anak. Nah, dan kelas kamar ini berperan sebagai orang tua tersebut, atau kita sebut saja sebagai parent class. Jadi pertama, kita akan mendeklarasikan si parent class ini bernama kelas kamar. Dan ini beberapa variabel yang menggambarkan sifat dari parent tersebut. Di sini akan dibungkus di dalam sebuah function bernama kamar. Dan setiap sifat yang dimiliki kelas kamar ini akan dilindungi menggunakan
metode getter dan setter. Jadi setiap variabel atau setiap sifat yang dimiliki oleh kelas kamar ini akan dibungkus menggunakan beberapa function seperti get ID dan set ID, get nomor kamar dan set nomor kamar, dan seterusnya hingga dihitung harga. Nah, itu dia sifat dari kelas kamar yang akan diturunkan nantinya ke child class. Dan kita juga secara tidak langsung sudah mempelajari mengenai enkapsulasi, yaitu pembungkusan untuk melindungi data yang ada pada sifat-sifat kelas kamar ini. Lalu berlanjut ke kamar standar. Jadi kelas kamar standar ini adalah child class yang akan menggunakan metode override atau polymorphism, di mana kamar standar akan mewarisi sifat dari kelas kamar. Dan di sini adalah sifat yang benar-benar hanya dimiliki oleh kamar standar ini sendiri, yaitu ukuran kamar. Jadi setelah digunakan construct untuk mewarisi sifat dari parent class, dia juga menambahkan sifatnya sendiri, yaitu ukuran kamar. Jadi ukuran kamar ini nantinya juga akan dibungkus menggunakan enkapsulasi seperti get ukuran kamar dan set ukuran kamar. Lalu ia juga memiliki sebuah function hitung harga yang diwarisi dari parent class-nya, di mana hitung harga ini hanya mengembalikan nilai dari harga dasar karena kamar standar tidak memiliki harga tambahan apapun. Lalu kita akan berlanjut ke kamar deluxe. Di kamar deluxe ini ia juga mewarisi sifat dari si parent, yaitu kelas kamar. Di sini dia memiliki dua sifat pribadinya sendiri, yaitu fasilitas tambahan dan tambahan harga. Nah, di sini tampak bahwa kamar deluxe mewarisi sifat dari kelas kamar, di mana ada kon, ID, nomor kamar, dan seterusnya, hingga ia menambahkan sifatnya sendiri, yaitu fasilitas tambahan dan tambahan harga. Nah, di sini kedua sifat tersebut di enkapsulasi kembali, dibungkus menggunakan metode getter dan setter. Sekali lagi ini digunakan untuk melindungi data yang ada pada sifat-sifat tersebut. Nah, perbedaan yang cukup unik di sini adalah pada metode hitung harga. Metode hitung harga ini ia warisi dari parent class-nya, yaitu kamar. Namun, di dalam function hitung harga ini, ia mengembalikan nilai dari harga dasar yang dijumlahkan dengan tambahan harga yang ia dapatkan dari function get tambahan harga. Nah, di sini ada kamar CRUD. Jadi kelas kamar CRUD ini seperti namanya digunakan untuk mengeksekusi fungsi dari CRUD itu sendiri, yaitu create, read, update, dan delete. Jadi di sini langsung saja ke read. Nah, di sini ada function tambah kamar, di mana function tambah kamar ini mengambil objek kamar. Di sini metode yang digunakan oleh tambah kamar adalah insert into, yaitu pemrograman bahasa SQL, di mana ini digunakan untuk menambahkan data baru ke dalam tabel bernama kamar. Dan field-field yang diisi oleh insert into ini adalah ID, nomor kamar, harga dasar, status, tipe kamar, ukuran kamar, fasilitas tambahan, dan tambahan harga. Jadi di sini kurang lebih ada 9 field yang perlu diisikan oleh sistem tambah kamar ini. Lalu di bawahnya terdapat prepared statement.
di mana prepared statement ini digunakan untuk mengamankan data dari query tersebut, menghindari yang namanya SQL injection. Jadi ini adalah sebuah metode yang sebenarnya terlalu jauh dari topik kita. SQL injection ini seperti menginjeksikan sebuah virus SQL ke dalam database kita dengan memanfaatkan celah yang ada di dalam database. Tapi itu akan dibahas di lain kesempatan mungkin ya. Kita langsung saja ke enkapsulasi yang lainnya, di mana ID ini menggunakan objek kamar yang memiliki function get ID untuk mendapatkan ID yang dibutuhkan, lalu get nomor kamar, get harga dasar, dan seterusnya. Lalu instance of ini untuk menentukan apakah data yang didapatkan ini standar atau deluxe. Jika standar, ia akan masuk ke dalam kelas kamar standar untuk mendapatkan ukuran kamar. Lalu jika itu deluxe, maka dia akan masuk ke kelas kamar deluxe, di mana ini akan mendapatkan fasilitas tambahan dan tambahan harga. Ini sama seperti sebelumnya, yaitu statement digunakan untuk mengirim datanya. Di sini ada tipe data, ini integer, S itu string, dan D ini double. Lalu semua itu akan ditampung ke dalam STMT yang mewakili statement sebelum dieksekusi di sini. Nah, apabila data kamar berhasil ditambahkan, akan ditampilkan sebuah teks PHP di sini menggunakan echo, yaitu data kamar berhasil ditambahkan. Lalu di bawahnya ada kondisi di mana jika program ini gagal menambahkan data kamar, ia akan mengirimkan pesan menggunakan metode getMessage. Itu tadi adalah fungsi create yang ada pada CRUD. Nah, yang kedua, ini ada fungsi read, yaitu tampilkan kamar. Di sini tampilkan kamar menggunakan metode yang berbeda dengan create, yaitu select bintang from untuk menampilkan data tanpa terkecuali. Jadi ia akan mengambil seluruh data dari tabel kamar. Dan selanjutnya kurang lebih caranya juga sama dengan program tambah kamar sebelumnya. Yang membedakan ada di sini, di mana di sini terdapat looping untuk menambahkan data itu sendiri. Di sini jika tipe kamar yang didapatkan adalah deluxe, ia akan mengirimkan sebuah data baru ke kelas kamar deluxe yang isinya inval, ini artinya integer values, yaitu nilainya adalah bilangan bulat, dan semua yang tanpa val itu artinya mereka bernilai sebagai string. Float val ini artinya adalah bilangan desimal, atau pada Java kita biasa menyebutnya sebagai double. Ini sama untuk mengirimkan data, float val juga sama. Nah, lalu di sini akan terdapat metode untuk mengirimkan total harga ke dalam database dengan memanggil objek kamar yang memiliki hitung harga. Lalu kondisi lainnya ini akan mengirimkan total harga juga, tapi hanya harga dasar yang dikirimkan, tidak ada tambahan harga apapun. Lalu kita lanjut saja ke fungsi getter untuk kamar berdasarkan ID. Jadi metode ini digunakan untuk mendapatkan data kamar berdasarkan primary key-nya, di mana di sini primary key yang saya gunakan adalah ID dari setiap kamar itu sendiri. Nah, jadi di sini terdapat query select bintang from, artinya mengambil semua data dari tabel kamar
di mana ID yang diincar adalah ID yang dikirimkan oleh pengguna. Di sini ada prepared statement sama seperti pada fungsi-fungsi sebelumnya. Lalu di sini ada kondisi di mana jika pengguna gagal mendapatkan data kamar, ia akan mengirimkan pesan berikut ini, yaitu gagal mengambil data kamar. Lalu di sini ada function baru bernama update kamar yang menggunakan objek kamar. Jadi di sini ada query atau variabel query yang digunakan untuk menampung dari fungsi update. Di sini ada update atau perbarui data dari kamar, tabel kamar, dan data yang dikirimkan adalah nomor kamar, harga dasar, status, tipe kamar, dan seterusnya. Ini banyak sekali ya. Isinya kurang lebih sama seperti tambah kamar, hanya saja metode yang ia gunakan adalah update, bukan insert into, karena fungsinya untuk memperbarui data, bukan menambahkan data baru. Lalu di sini ada hapus kamar, di mana function hapus kamar ini menggunakan objek ID untuk menghapus datanya. Jadi data yang akan dihapus oleh function hapus kamar ini berdasarkan ID yang dimiliki oleh data tersebut, begitu. Berlanjut ke tampilan. Nah, untuk tampilan ini kali ini akan saya tampilkan UI yang saya buat sesederhana mungkin agar lebih jelas. Mungkin untuk styling tidak akan saya jelaskan, namun saya akan menjelaskan beberapa garis besar saja. Jadi di sini ada, nah ini dia, data kamar. Di sini tampak judul dari web ini, yaitu data kamar. Lalu ada function tambah kamar. Di sini ada tabel yang mendeskripsikan data-data yang sudah dimiliki. Kebetulan sebelumnya sudah saya buat beberapa data ya di sini. Nah, di sini ada tombol aksi, edit, dan hapus. Nah, akan saya jelaskan secara programnya di sini. Oke, di sini pada indeks PHP, yaitu tampilan tabel tadi. Nah, ini dia. Di sini ada tabel yang itemnya berupa ID, nomor kamar, dan seterusnya sampai ke aksi. Nah, dan pemanggilan datanya dimulai dari sini, dimana jika jumlah baris lebih dari 0, jadi akan ditampilkan karena jumlahnya lebih dari 0 gitu ya. Bahkan satu data pun akan tetap dia tampilkan begitu. Di sini data yang ditampilkan seperti ID, nomor kamar, harga dasar, status, tipe kamar, ukuran kamar, dan seterusnya, ini akan ditampilkan di sini. Dan tombol tadi dicetak melalui program ini, yaitu Echo ini. Dia mencetak tombol di mana akan diantarkan ke edit.php berdasarkan ID yang ia dapatkan. Sementara satu lagi di sini ada tombol untuk mengantarkan ke proses PHP, di mana aksi yang digunakan adalah hapus, yaitu untuk menghapus data. Ini mohon maaf, saya sedang tidak enak badan, jadi agak susah menjelaskan ya. Oke, selanjutnya ada tambah.php. Nah, tambah.php ini adalah bentuk tampilan dari fungsi tambah. Nah, seperti ini. Jadi di sini ada metode pemanggilan untuk file koneksi, kamar, dan kamar PHP, kamar CRUD, dan kamar PHP. Dan di bawahnya ini adalah fungsi untuk menampilkan error apabila ada kesalahan yang benar-benar fatal dan tidak ditampilkan oleh sistem. Nah, di sini ada beberapa input ya. Di sini terdapat deklarasi form
di mana metodenya adalah post. Lalu aksi yang dia gunakan akan diantarkan ke dalam proses.php yang nantinya akan kita kulik juga ya isi dari proses.php itu. Nah, di sini ada input, di mana input di sini value-nya adalah tambah. Ini adalah hidden ya, hidden input. Jadi ini digunakan oleh form untuk mengirimkan datanya. Lalu aksi yang ia gunakan adalah aksi tambah. Nah, di sini ada input untuk ID, input untuk nomor kamar, harga dasar. Nah, yang satu ini bukan input yang diketik dalam text field seperti itu, bukan ya, melainkan menggunakan combo box seperti ini, di mana pengguna bisa memilih salah satu saja. Nih, ada standar, deluxe, ada terisi, ada kosong. Jadi ada dua pilihan yang menggunakan combo box. Lalu sisanya sama menggunakan text field untuk diketik. Lalu di sini ada tombol simpan. Nah, di sini ada fungsi JavaScript yang akan menyembunyikan beberapa field apabila tipe kamar yang dipilih sesuai dengan JavaScript itu sendiri. Misalkan saya memilih standar. Di sini akan ditampilkan field untuk ukuran kamar. Namun jika saya ganti dengan deluxe, maka field yang ditampilkan adalah fasilitas tambahan dan harga tambahan. Seperti itu. Lalu berlanjut ke edit.php, di mana di sini adalah tampilan dari edit itu sendiri. Edit ini sebenarnya secara gambaran cukup singkat, cuman untuk implementasinya agak-agak sulit juga ya. Jadi di sini ia akan mendapatkan ID sesuai dengan data yang ia klik saat itu. Jadi misalkan di sini ada ID 1 yaitu nomor kamar 302. Ketika saya klik ini, ia hanya akan menampilkan data dari kamar 302. Di sini dia ambil ID-nya, lalu data-data akan ditampilkan menggunakan objek kamar. Dari SQL ini diambil data berupa ID, nomor kamar, harga dasar, status, tipe kamar, dan seterusnya. Secara tampilan kurang lebih sama dengan input atau tambah data tadi. Dan ini fungsi JavaScript yang sama untuk menyembunyikan kolom atau field-field yang tidak dibutuhkan tadi. Lalu di sini terakhir ada tombol hapus. Nah, ketika tombol hapus ini saya klik, akan terdapat konfirmasi atau pop-up konfirmasi apakah kita yakin untuk menghapus data ini. Jika kita klik OK, otomatis data akan terhapus dari database, bukan hanya dari tampilan saja. Nah, kalau kita cancel juga data tetap ada. Nah, di sini tidak ada halaman untuk hapus.php, itu tidak ada karena ia tidak membutuhkan tampilan apapun. Dia hanya membutuhkan fungsinya saja. Di sini ada di proses.php. Nah, sekarang kita akan mengulik sumber dari setiap inputan dan fungsi-fungsi yang kita butuhkan tadi, seperti di sini ada request method, post. Nah, di sini ada actionnya tambah, di mana jika action tambah, ia akan melihat apakah tipe kamarnya standar. Jika standar, ia akan mengirimkan ke dalam kelas kamar standar, di mana isinya seperti berikut ini. Lalu jika ternyata bukan standar atau deluxe, ia akan mengirimkan ke kelas kamar deluxe. Nah, jadi jika tambah kamar sudah selesai atau berhasil, ia akan langsung mengarahkan pengguna ke halaman indeks. Nah, lalu untuk update, fungsinya kurang lebih sama seperti insert into tadi, seperti tambah kamar. Jadi tidak perlu saya jelaskan. Nah, ini untuk hapus data. Jadi
metode yang ia gunakan bukan post, melainkan get. Karena apa? Dia membutuhkan data. Jadi dia mengambil data, bukan mengirimkan data baru gitu. Jadi dia get action. Nah, actionnya ini hapus. Dia lalu mengambil value dari ID dari MySQL. Lalu ia akan mengeksekusi menggunakan hapus kamar, di mana hapus kamar ini yang dieksekusi adalah ID yang ia dapatkan sebelumnya. Jika data sudah terhapus, ia akan tetap berada di index.php, tidak berpindah-pindah begitu. Dan ini ada kondisi jika error semua, maka akan kembali ke halaman index. Sepertinya sudah habis ya untuk PHP ini. Nanti kita akan lanjutkan ke bahasa pemrograman Java. Jadi jangan berhenti sampai sini. Akan saya jelaskan setelah ini mengenai implementasi PBO ke dalam bahasa pemrograman Java. So stay tune. Oke, jadi sebelumnya saya lupa untuk menjelaskan bahwa persoalan atau kasus yang saya dapatkan di sini adalah studi kasus sistem manajemen hotel dalam bentuk OOP atau Object Oriented Programming, yang jika ditranslasikan artinya adalah pemrograman berorientasi objek. Jadi di sini terdapat beberapa syarat, di mana salah satu syaratnya ada inheritance, enkapsulasi, dan polymorphism untuk pembuatan OOP ini. Lalu parent class yang digunakan adalah kamar, seperti yang sudah saya jelaskan dalam implementasi PHP tadi. Ini ada propertinya menggunakan enkapsulasi, metodenya adalah get ID, set ID, dan seterusnya. Lalu child class sesuai seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ada kamar standar dan kamar deluxe. Lalu di sini harus mengandung fitur CRUD untuk data kamar hotel, di mana ada create, read, update, dan delete. Di sini jelas menghapus data kamar berdasarkan ID, mengubah data kamar berdasarkan ID. Lalu di sini ada read, menampilkan daftar kamar, lalu tambah kamar baru gitu. Oke, ini adalah penjelasan saya dalam bentuk deskriptif. Langsung saja kita beralih ke bahasa pemrograman Java. Jadi sebelumnya saya sudah membuat juga untuk bahasa pemrograman Java ini, yang menurut saya sedikit lebih rumit daripada PHP. Karena apa? Karena PHP itu jelas dia web based, jadi implementasinya lebih mudah karena referensinya yang lebih banyak. Ini saya mendapatkan referensinya cukup sulit untuk bahasa pemrograman Java, tapi semoga sudah memenuhi kriteria yang diminta sebelumnya. Oke, jadi di sini ada koneksi yang saya deklarasikan seluruh item yang ada di koneksi ini menggunakan private. Karena apa? Ini koneksi akan masuk ke dalam database kita, otomatis kita membutuhkan keamanan ekstra. Jadi saya menggunakan private. Ini bisa dicoba teman-teman yang ingin bereksperimen sendiri ya. Lalu kita masuk ke kelas kamar. Sebenarnya dari metode implementasinya tidak berbeda jauh. Yang membedakan hanya saja di sini kita harus menggunakan tipe data yang spesifik ya. Dan biasanya kita mendefinisikannya dengan $, untuk PHP, tapi karena ini Java kita tidak memerlukan $. Dan di sini sama public kamar untuk mendefinisikan function kamar. Di sini metode this ini tidak menggunakan panah, melainkan menggunakan titik untuk bahasa pemrograman Java. Lalu isinya kurang lebih sama juga. Untuk metode returnnya, pada PHP kita memerlukan $this panah menuju ID. Di sini kita tidak memerlukan hal-hal tersebut.
justru di sini lebih singkat. Kita cukup menggunakan return ID, return nomor kamar, get return harga dasar gitu. Kamar standar ini kurang lebih isinya juga sama, mewarisi sifat dari kamar, memiliki sifatnya sendiri yaitu ukuran kamar, lalu hitung harga. Kamar deluxe sama, di sini mewarisi sifat dari kamar, bla 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 bla. Di sini ada sifatnya sendiri yaitu fasilitas tambahan dan tambahan harga. Lalu get tambahan harga ini diambil dari tambahan harga yang sudah dideklarasikan di atas ini. Lalu hitung harga ini sama, cara menghitungnya dengan menambahkan jumlah dari harga dasar dengan tambahan harga. Nah, yang cukup berbeda ada di kamar CRUD nih. Di kamar CRUD ini pendeklarasian untuk setiap metodenya berbeda-beda. Jadi di sini kita ingin mendeklarasikan sebuah variabel bernama query. Jika tadi di PHP kita cukup menuliskan $query dan sudah dikenali sebagai variabel, di sini kita harus spesifik. Query ini akan dideklarasikan dalam tipe data apa. Di sini saya menggunakan string agar bisa memasukkan baik itu simbol, huruf maupun angka ke dalam database yang ada di sini. Lalu prepared statement sama seperti tadi, fungsinya untuk melindungi database kita dari SQL injection. Statement ini sama juga, kita menggunakan statement untuk mengirim data yang didapatkan dari get ID, get nomor kamar, get harga dasar, status, dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau dilihat-lihat ini semua mirip, cuma implementasinya berbeda karena bahasa pemrograman yang digunakan juga berbeda. Public list kamar. Nah, di sini ada objek kamar nih. Dia akan membuat list dalam bentuk array atau apa, saya kurang tahu. Mungkin teman-teman bisa mengkoreksi melalui kolom komentar. Di sini select bintang from kamar untuk menampilkan seluruh data dari tabel kamar. Lalu di sini ada data kamar yang diperbarui atau dikirimkan, atau mungkin diambil juga bisa ya. Di sini untuk mendapatkan bla 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 tipe kamar deluxe. Ini kamar deluxe. Oh, jadi ini untuk mengambil data kamar berdasarkan tipe kamarnya sendiri. Gitu. Lalu di sini ada update kamar. Kurang lebih isinya juga sama seperti tambah kamar tadi. Lalu hapus kamar juga sama, dia menghapus kamar berdasarkan ID yang dia dapatkan. Lalu di sini ada kamar GUI. Nah, ini digunakan untuk membuat tampilan GUI-nya atau graphics user interface, graphical user interface, yaitu tampilan antarmuka pengguna dalam bentuk grafik. Seperti ini disebut GUI ya. Ini juga disebut GUI. Jadi di sini ada public kelas kamar GUI yang menggunakan connection dari koneksi Java. Dideklarasikan objeknya yaitu con. Di sini ada deklarasi untuk tampilannya. Di sini ada input panel atau panel untuk menginputkan data. Tapi di sini ada JLabel. Itu tandanya dia menambahkan baru di dalam panelnya, yaitu label. Label ini seperti teks biasa untuk melabeli suatu field atau nilai-nilai lain. Di sini labelnya adalah ID, lalu ada field. Fieldnya ada JText field ini dikenali sebagai ID field. Berarti dia digunakan sebagai field input untuk ID, begitu. Untuk panel ID field ini untuk menampilkannya. Sisanya juga kurang lebih sama. Nah, di sini juga sama.
Ini button untuk menampilkan tombol ya. Di sini ada beberapa button seperti tambah kamar yang mengoverride atau polymorphize action gini dari tambah kamar. Lalu yang ini update kamar, dia override dari update kamar. Yang ini ada button hapus, override dari hapus kamar. Dan ini ada tampilkan kamar, override dari metode untuk menampilkan kamar tadi. Di sini ada string column name, tabel untuk menampilkan data kamar di sini ya. Fasilitas tambahan, harga tambahan. Jadi ini digunakan ini untuk menampilkan tabelnya ya, untuk membentuk tabel. Lalu tipe kamar, combo. Nah, ini digunakan untuk menyeleksi tipe kamar yang diinputkan pengguna. Lalu jika sudah didapatkan tipe kamar tersebut, ia akan lari ke update form field di bawah sini. Di sini terdapat jika kamar yang didapatkan adalah standar tipe kamarnya, maka ukuran kamar field atau field untuk ukuran kamar akan ditampilkan set visible true. Nah, untuk set visible false ini tandanya mereka tidak akan ditampilkan. Untuk yang else, yaitu untuk lainnya selain standar, ini ukuran kamar, field, dan labelnya akan false atau tidak ditampilkan. Sementara fasilitas tambahan dan harga tambahan akan ditampilkan. Lalu di sini ada load selected kamar data. Jadi ini digunakan untuk mengambil data dari tabel. Kita cukup klik salah satu data yang kita butuhkan, maka ia akan memanggil data tersebut, lalu akan ditampilkan ke dalam field-field yang ada pada GUI-nya. Lalu ini tambah kamar. Ternyata tambah kamarnya ada di bawah sini. Tampilkan kamar, update kamar, sama ya isinya. Nah, lalu ini adalah main class, digunakan untuk running GUI itu sendiri. Mari kita coba langsung saja. Untuk running Java ini menggunakan Shift F6, atau kita bisa klik kanan lalu run file di sini. Nah, di sini tampil, tapi ini harus di full screen untuk menampilkan keseluruhan objek yang ada seperti ini. Nah, di sini terdapat beberapa tombol, tambah kamar, update kamar, hapus kamar, dan tampilkan kamar. Jika kita klik tambah kamar, update kamar, hapus kamar, tanpa ada field yang terisi, ini tidak ada fungsinya. Tapi jika kita klik tampilkan kamar, ini akan menampilkan seluruh data yang ada pada database. Seperti yang saya bilang tadi, kita bisa update atau hapus data dengan cara kita klik salah satu saja. Data yang ingin kita eksekusi itu yang mana. Nah, di sini misalkan saya ingin mengeksekusi kamar dengan nomor C305. Ini sudah saya klik, di sini otomatis muncul data-datanya. Misalkan saya ingin menambahkan tipe kamar yang baru, ini upgrade ya ceritanya, jadi deluxe. Wah, di sini dia bisa mendapatkan fasilitas tambahan seperti misalkan kolam renang, lalu harga tambahannya asumsikanlah sekitar 200.000 gitu. Lalu kita cukup klik update kamar berhasil diupdate. Jika kita klik OK, nah di sini kamar sudah diperbarui datanya. Nah, lalu jika kita ingin menghapus kamar, kita cukup gunakan cara yang sama, yaitu klik datanya, kita klik hapus kamar. Nah, ada di sini kamar berhasil dihapus. Oke. Nah, data pada tabel ini berkurang, bukan? Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk implementasinya dalam bahasa pemrograman Java. Tidak banyak yang bisa saya simpulkan dari sini karena memang implementasinya
sama seperti pada PHP, hanya saja bahasa pemrogramannya berbeda, gitu. Oke, itu tadi penjelasan singkat yang bisa saya sampaikan saat ini. Mungkin jika teman-teman hanya belajar dari video ini akan terasa kurang bijak, karena informasi yang bisa teman-teman dapatkan dari video ini sangat terbatas. Karena saya juga masih dalam tahap belajar, jadi wajar. Jadi saya sangat merekomendasikan teman-teman untuk mencoba langsung program yang sudah saya bagikan melalui link GitHub yang ada pada deskripsi video ini. Teman-teman bisa mencoba sendiri atau memodifikasi program yang ada di GitHub saya tanpa batas apapun. Jadi mungkin sampai sini saja penjelasan yang bisa saya berikan mengenai pemrograman berorientasi objek. Semoga kita bisa berjumpa lagi di sesi yang lain. Sekali lagi terima kasih karena sudah menyaksikan video ini sampai habis. Saya harap video ini dapat menambah ilmu dan wawasan bagi teman-teman yang baru mulai belajar atau mungkin sudah mahir dalam bidangnya. Jadi itu saja saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.